Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya ada buku berjudul Tokoh-tokoh Ilmuwan Muslim. Buku ini ditulis oleh saya, diterbitkan oleh penerbit Gase Indo tahun 2020. Jumlah halamannya ada 231 halaman. Isinya membicarakan tentang tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Dalam buku ini terdapat 41 tokoh ilmuwan muslim yang telah berjasa dalam berkontribusi melalui berbagai-bagai ilmu. Kita tahu bahwa sebenarnya tokoh-tokoh ilmuwan muslim cukup banyak sebagai peletak dasar fondamen keilmuan dalam dunia pada saat ini. Barat sekarang maju itu kontribusi awalnya berasal dari pemikiran tokoh-tokoh ilmuwan muslim, dan itu mungkin tidak terlalu banyak dibicarakan dan tidak banyak kita mengetahuinya. Karena itu saya berinisiasi untuk menulis tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang ternyata jumlahnya cukup banyak. Ada Ibnu Rushd, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Battuta, ada Ar-Razi, ada Al-Biruni, ada Al-Khwarizmi, Al-Kindi, dan lain-lain. Karena itu mereka telah berkontribusi dalam percaturan keilmuan, ilmu dan teknologi serta sains dan teknologi dalam dunia pada saat ini. Kontribusinya diawali dari pemikiran, penemuan, dan penelitian dari tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Ada misalnya di barat terkenal dengan Ibnu Rushd. Dia adalah di barat terkenal dengan sebutan Averroes. Beliau seorang ahli dalam bidang kedokteran, juga dalam bidang filsafat, sekaligus dia juga ulama fikih. Sebagai seorang dokter, dia menulis buku Al-Kuliah fi Tibb, kuliah dalam ilmu kedokteran. Dia profesinya memang seorang dokter, tetapi juga dia adalah seorang filosof. Dia menulis buku Tuhafutul Falasifah yang mengkritik faham filsafatnya Al-Ghazali. Kemudian dia juga seorang ahli fikih. Dia menulis buku Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid ini buku tentang fikih yang lintas mazhab, termasuk 4 mazhab, dan dia menguasai kajian-kajian fikih. Bahkan sampai sekarang bukunya itu dijadikan literatur wajib bagi mahasiswa fakultas syariah. Sudah berapa lama, tetapi tetap dimanfaatkan dan tetap bermanfaat. Itu artinya keilmuan orang-orang Islam tempo dulu sudah sangat memberikan kontribusi yang besar. Kemudian ada lagi tokoh Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini seorang pengeliling dunia atau pengembara sebagaimana Marco Polo. Dia menulis buku Rihlah Ibnu Battuta yang kemudian diterjemahkan menjadi Travels of Ibnu Battuta. Perjalanan Ibnu Battuta mengelilingi hampir seluruh dunia, seluruh wilayah dunia pada saat berbagai wilayah belum pada ditemukan oleh orang-orang barat. Dia sudah sampai ke India, dia sudah sampai ke Mesir, sampai ke Nusantara, sampai ke Sumatera, bahkan sampai ke Cina. Itu pada masa-masa awal. Kemudian juga ada Ibnu Tufail, kemudian ada Ibnu Sina yang di barat terkenal dengan Avicenna. Dia juga seorang ahli dalam bidang ilmu kedokteran. Avicenna ini menulis Al-Qanun fi Tibb yang kemudian terkenal di barat menjadi Canon of Medicine. Itu adalah peletak dasar ilmu-ilmu kedokteran yang berasal dari kalangan kaum muslimin. Ada lagi tokoh Al-Biruni, Ar-Razi,
Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah seorang ahli matematika. Dia menemukan angka 0. Anda bisa bayangkan, seandainya orang menulis, orang menghitung tanpa angka 0. Ini yang menemukan adalah Al-Khwarizmi. Kemudian ada Al-Kindi, ada Umar Khayyam. Umar Khayyam ini seorang sastrawan, tapi sekaligus dia adalah seorang ahli dalam bidang astronomi. Berarti memang ilmunya cukup banyak ya. Kemudian ada Jalaluddin Rumi, ini seorang ahli spiritual, seorang ahli tasawuf. Kemudian ada lagi Sabit bin Qurrah. Kemudian ada lagi tokoh-tokoh lain ya, termasuk ada Al-Khazin, pakar matematika sekelas Archimedes. Ada lagi tokoh Al-Mawardi yang menulis buku tentang tata negara. Bukunya yang terkenal adalah Al-Ahkamus Sultaniyah, peletak dasar dalam bidang pemerintahan dan juga ilmu politik. Ini ternyata cukup banyak para ilmuwan muslim yang kontribusinya cukup besar. Ada lagi Al-Farabi yang dalam bidang filsafat terkenal dengan sebutan Al-Mu'allimus Tsani atau the second teacher, guru kedua. Kemudian ada Zakaria Ar-Razi, yaitu seorang dokter ahli penyakit cacar. Dan banyak lagi tokoh-tokoh kaum muslimin yang telah memberikan kontribusi besar dalam bidang keilmuan, bukan hanya ilmu agama saja ya. Kita bicarakan tentang tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut tentang seperti apa tokoh-tokoh ilmuwan muslim, sejarah biografinya, kontribusinya, kemudian amal nyatanya, Anda bisa baca dalam buku Tokoh-tokoh Ilmuwan Muslim. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.